Assalamualaikum Bapak. Aduh Pak, hapunten Pak, mohon Wah, maaf ini terjadi lagi kesalahan ya Pak ya. Ada apa gerangan ya Pak di malam hari ini? iya, sepertinya godaan ini buat kita ini. Tapi tetap nih Pak, yang setia menonton atau menyimak sharing session ini masih ada dan tetap langsung ikut join kembali. Jadi Pak, Ya, tadi agak terpotong alhamdulillah. ya Pak ya. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman, kita lanjut aja ya Pak ya, langsung ya Pak ya. Untuk Hmm, teman-teman ya, milenial nih, kaum milenial biasanya mereka ingin sesuatu yang cepet nih Pak. Saya ingin berkurban tapi pengen yang online biasanya nih Pak, yang milenial-milenial karena biasanya males gitu, mager katanya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada cara yang milenial banget gitu Pak yang diberikan Yayasan Anak Soleh terkait untuk kurban? iya. Baik. Yang pertama, apabila seorang ya mempercayakan untuk mewakilkan kepada sebuah lembaga untuk melaksanakan kurban, itu ya eh, memang hampir dikatakan jumhur ulama memperbolehkan, ya memperbolehkan untuk melaksanakan tersebut, mengamanahkan ke sebuah lembaga yang dipercaya untuk memilih hewan kurbannya yang mana kurbannya sesuai syariat, ya cukup umur, sehat dan lain sebagainya. Kemudian lembaga melaksanakan penyembelihan sesuai syariat, meniatkan kurbannya atas nama sohibul kurbannya, ya. Kemudian juga hasil dari kurban tersebut, dagingnya betul-betul didistribusikan tepat sasaran, ya, kepada mustahiknya, Tepat. ya walaupun sebetulnya kurban itu kan, ya, daging kurban itu adalah sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk orang yang membutuhkan. Artinya daging kurban itu bisa untuk sohibul kurbannya untuk bisa dinikmati sepertiganya. Makanya kan banyaknya ada yang satu domba itu minta pahanya, minta ini lain sebagainya, karena itu boleh, ya diperbolehkan, karena ini adalah hukum kurban yang sunnah, ya Mbak Anis, ya ini hukum kurban yang sunnah, berbeda dengan hukum kurban yang wajib. Hukum kurban itu bisa wajib ketika seorang bernazar. Ya, jadi kalau Hmm. misalkan kalau saya tahun ini naik gajinya 100%, maka saya harus berkurban. Nah, itu jadi wajib hukumnya. Oke. Ya, jadi wajib hukum berkurbannya, dan itu dia tidak boleh untuk menikmati daging kurbannya. Sama dengan Oh, zakat. Ya, oh, seperti itu. sepertiga pun nggak boleh ya Pak ya untuk yang Nggak bernazar boleh. seperti itu Pak. Oke. Iya, tidak boleh. Karena hukumnya jadi wajib itu, bukan sunnah lagi hukum kurbannya. Ya, seperti itu. Karena kalau dia ternyata tadi gajinya naik 100%, dia punya kelapangan harta, ya, Hmm. tapi dia tidak mau melakukan kurban, ya itu salah. Maka tidak Hmm, boleh. oke. Dia tadi bernajar jadi wajib. Ya, kembali lagi hukum kurban yang sunnah tadi, sepertiga untuk dirimu boleh menikmati, sepertiga untuk hadiah. Artinya orang yang, katakanlah, mohon maaf, orang yang punya kelebihan harta, orang kaya pun bisa menikmatinya. Kita berikan sebagai hadiah untuk mempererat tali Tali silaturahmi di seratus. antara kita. Oke. Ya, kemudian yang ketiga adalah sepertiganya lagi adalah untuk mustahik, artinya untuk orang yang betul-betul membutuhkan, jarang mendapatkan daging dan lain sebagainya. Ya, rawan Oke. penangkalan akidah dan lain sebagainya. Akan tetapi tadi kembali lagi, seorang milenial, saya mengamanahkan kepada lembaga yang saya percaya, Hmm. Yayasan Anak Soleh nih, misalkan, ya, anak soleh memberikan hewan kurban yang terbaik, melaksanakan pemotongan, kemudian mendistribusikan langsung semuanya 100% didistribusikan kepada para mustahik, ya orang-orang yang tadi, yang mereka apa, untuk mendapatkan daging kurban setahun sekalipun mereka jarang gitu, ya. Nah, insya Allah anak soleh tahu Jarang tempat-tempat gitu ya Pak tersebut ya. memang betul-betul tepat sasaran, yang walaupun tahun ini masih di sekitar Jawa Barat, akan tetapi ya daerah-daerah atau desa-desa tertentu yang memang sudah disurvei, yang sudah memang diyakini itu adalah titik-titik yang memang memerlukan
disebarkan daging kurban tersebut seperti itu. Nah, jadi bagi milenial jangan khawatir ya, insya Allah ya boleh melaksanakan mewakilkan kurbannya kepada lembaga yang bisa dipercaya seperti itu. Tinggal transfer ya, nanti akan mendapatkan report ya, reportnya bahwa ini loh memang kurbannya sampai tepat sasaran seperti itu. Oke, ini ya Pak ya. Dan di sini tentunya Yayasan Anak Soleh program kurban sekarang itu ada sebar ya Pak ya, semangat berkurban gitu ya Pak ya. Jadi menyebarkan gitu ya Pak. Tadi saya akan disebarkan ke desa-desa di Jawa Barat ya Pak ya. Semangat berkurban ya Mbak Anisnya, semangat ya, berkurban. Jangan sampai semangatnya hanya membeli gadget aja, iPhone aja, atau membeli barang saja ya. Skincare ya Pak ya, skincare ya Pak ya. Iya. Gitu, Pak. Atau mungkin semangat untuk kuliner ya. Nah, sekarang kan kuliner ya, wisata kuliner, tapi stop ya saat pandemi ya, itu hikmahnya kata Allah ya, jangan kulineran, stop. Uangnya kumpulkan untuk berkurban. Jadi semangatnya pertama, semangat untuk melaksanakan ibadah berkurban. Ya, kemudian sebar yaitu menyebarkan dari hasil daging hewan kurban. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Sinyalnya, ya. Untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu nikmat ya Pak ya. Nikmat yang Allah berikan untuk kita. Itu yang bisa kita harapkan dari ibadah kurban ini ya Pak ya. Betul, sangat betul sekali. Jadi harusnya memang kita yakin ya. Kita yakin bahwa kita mengeluarkan nominal yang sedikit saja. Coba ya bayangkan ya, nominal sedikit, tapi insya Allah akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan kita dapatkan, nikmat dan juga keberkahan. Ya, saya sedikit cerita ya Mbak Anisnya, sedikit aja, setengah menit. Boleh Bapak, boleh. Ya, saya ada seorang yang sangat kenal dekat dengan saya ya. Saat ini beliau alhamdulillah usahanya begitu luar biasa maju, kemudian juga berkah juga ya, luar biasa lah saya lihat beliau saat ini. Nah, beliau pernah cerita ke saya kata beliau, saya saat itu memang punya rezeki pas-pasan, punya materi pas-pasan, tapi saya mendapatkan pengetahuan bahwa yang namanya berkurban itu akan membuka pintu rezeki ya. Saya hanya punya motor katanya. Saya punya motor satu, motor tua kata beliau. Ya. Dan akhirnya karena saya yakin, saya jual motor tersebut, saya belikan hewan kurban. Ya, saya belikan hewan kurban. Ya, ternyata dengan itu saya yakin alhamdulillah rezeki terbuka. Bahkan setiap tahunnya beliau pribadi itu berkurban minimal 4 ekor sapi. Ya, 4 ekor sapi, bukan domba. 4 ekor sapi ya Pak ya? 4 ekor sapi, satu sapi. Ya, bukan domba lagi. Satu sapinya itu di atas 800 kg, 8 kuintal gitu. Luar biasa, satu ekor sapinya. Berapa puluh ya Pak ya? Berapa puluh ya, nggak usah dibahas. Sekian ratus juta mungkin setiap tahun beliau berkurban seperti itu. Mudah-mudahan kita juga yakin seperti itu ya semua. Amin. Ya, insya Allah ya. Yang penting semangatnya ya Pak ya, niatnya, dan yakin bahwa apa yang sudah kita kurbankan akan mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Amin. Pak Fuad, ada yang sudah memberikan pertanyaan nih Pak. Kayaknya ini kaum milenial juga nih Pak. Jadi katanya dari @n_adlia. Jika berkurban tanpa disaksikan, seperti apa hukumnya? Terima kasih, gitu. Jadi ini mungkin seperti ini ya, beliau kaum milenial kayaknya Pak, yang nggak nyaksiin tapi ya tahu jadi ya. Itu gimana nih Pak hukumnya Pak? Betul, iya. Artinya sekali lagi kembali lagi tadi kepada kalau sudah merasa yakin mewakilkan kepada sebuah lembaga yang diyakini betul-betul melaksanakan amanahnya.
ya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan hati bahwa kurban yang dilaksanakan betul-betul 100% sesuai syariat, ya, dari segi pemotongannya, ya, atas nama sohibul kurbannya dengan nama lengkap, kemudian bin atau bintinya, dan kemudian juga cara pendistribusiannya pun betul-betul tepat sasaran, ya. Apakah mau melihat atau tidak? Memang datang langsung untuk melihat itu katakanlah afdol, ya, utama, bagus. Bagus, karena melihat langsung secara yakin, betul-betul yakin, ya, yakin kurban tersebut, ya, dan melihat hewan kurbannya. Akan tetapi, jikalau seadanya keadaan saat ini pandemi, ya, ini salah satu hikmah kurban saat ini pandemi, ya, mengikhlaskan, ya, ikhlas ibadah, ya, ikhlas ibadah kepada Allah. Jadi salah satu ini hikmah dari pandemi ini, kita ikhlaskan. Karena apa? Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Tidak akan sampai. Ya, akan tetapi apa? Yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Ya, seperti itu. Ya, Pak, ya. Ya, bukan berarti dagingnya sama darahnya, Pak, ya, tapi ketakwaan kita. Nggak akan sampai ke Allah. Gitu, ya. Allah tidak perlu itu. Ya, berikutnya, Pak. Nggak perlu ya, Pak. Oke, jadi ada lagi nih, Pak, dari @Shiva Asonia. Assalamualaikum Bapak, kenapa kurban sapi bisa dilakukan patungan Pak, sedangkan domba tidak bisa? Seperti itu. Nah, kenapa nih Pak? Bagaimana? Ya, memang para ulama memberikan kaul, pernyataan seperti itu, ya, seperti itu, karena mungkin dilihat dari besar kecilnya atau manfaatnya hewan kurban tersebut, ya. Untuk unta, ya, untuk unta berapa orang? Unta itu bisa untuk 10 orang. 7. Kemudian kerbau 10 ya, 10. Sapi, tapi ada yang mengatakan untuk 7 orang, ya, berbeda pendapat. Kemudian untuk sapi atau kerbau itu 7 orang, ya. Kemudian untuk domba ataupun kambing itu adalah untuk 1 orang, ya. Tidak sebut misalkan patungan 10 orang disebutkan nama misalkan, tidak, ya, sebutkan, pilih salah satu, niatkan yang tadi 9 orang niatkan sedekah untuk 1 orang itu, yang mana orang itu satu nama tersebut yang melaksanakan kurbannya, seperti itu. Nah, bagaimana, kenapa kok domba hanya 1 orang, kok sapi bisa untuk 7 orang? Mungkin dari segi pemanfaatannya, besarnya hewan kurban tersebut. Tapi kaul ulama, jumhur ulama menyatakan seperti itu. Ya, pasti ada hikmah di balik itu. Iya. Ada lagi nih Pak, dari @upik punya. Saya Dewi, mau kurbannya di daerah miskin di sekitar Bandung. Apakah Yayasan Anak Soleh bisa bantu? Bisa nggak nih Pak, misalkan ada daerah tertentu nih yang di request mungkin ya, karena ingin menyerahkannya ke situ, itu gimana nih Pak? Ya, insya Allah kita bantu, akan tetapi nanti kita lihat kalau misalkan di tempat tersebut tidak memungkinkan untuk penyembelihannya, maka akan kita laksanakan penyembelihannya di Yayasan Anak Soleh. Kemudian daging dari kurban tersebut kita salurkan ke tempat yang bersangkutan. Maka misalkan titiknya di mana, insya Allah nanti akan kita sampaikan. Atau misalkan ada perwakilan di sana, nanti dari daging kurbannya kita kirimkan perwakilan di tempat tersebut yang akan menerima dan yang akan menyalurkan kepada mustahik tempat sasarannya yang dikira oleh Mbak atau ibunya memang layak untuk mendapatkan daging kurban tersebut. Seperti itu. Ada satu lagi nih Pak, tapi dari followers yang sama nih Pak, Mbak Shiva Sonia nih, Mbak Shiva Sonia bertanya lagi nih Pak, Pak Ustadz, kalau misalkan saya mau menyaksikan ke yayasan,
apakah bisa? Terus saya harus seperti apa? Mungkin ya protokolnya seperti apa gitu loh Pak. Kalau misalkan mau Oh, menyaksikan langsung. betul. Ya, eh, hukum menyaksikan adalah afdol utama. Silahkan. Yayasan Anak Soleh sangat ahlan mempersilahkan bagi bapak atau ibu atau rekan-rekan yang membeli hewan kurban di Anak Soleh, kemudian saat hari H pemotongan ingin hadir. Silahkan. Ya, silahkan. Akan tetapi Yayasan Anak Soleh tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, dan setelah pemotongan hewan kurbannya, mungkin biasanya silakan untuk menunggu barangkali ada bagian yang diinginkan, ya misalkan sepertiganya mau dibawa, pahanya mau dibawa, biasanya diizinkan untuk Ya. menunggu, ya disuruh untuk menunggu malah. Akan tetapi saat ini karena berhubung pandemi, ya Hmm. dari surat edaran yang ada, himbauan dari pemerintah juga adalah jangan ada kerumunan yang banyak, maka disarankan setelah pemotongan dipersilakan untuk Oke. kembali, untuk mohon maaf, untuk pulang. Nanti bagian yang diinginkan akan dikirimkan oleh tim dari Yayasan Anak Soleh, seperti itu, dari panitia, seperti itu. Silakan, silakan Mbak, Oke, jadi Mbak Sita. semakin lebih memudahkan ya Pak ya. Yayasan Anak Soleh ini Betul, akan lebih memudahkan pekurban tentunya Pak ya. Jadi kalau betul, misalkan gak usah khawatir karena corona ya Pak ya. Jadi setelah betul. penyembelihan silahkan untuk bisa pulang kembali dan nanti diantarkan langsung bagiannya apabila mau gitu ya Pak ya. Yang menginginkan bagiannya mungkin mau dibagiin ke tetangga gitu Iya, ya Pak ya. Dan yang iya lainnya betul. disebarkan langsung dipercayakan ke Yayasan Anak Soleh. Pak Ustadz, masih banyak yang nanya nih Pak. Ada lagi nih Pak, dari Muhammad Mufid Azkia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kapankah batas waktu sahnya penyembelihan hewan kurban? Oh iya, betul. Ini juga harus diperhatikan, ya, karena yang namanya kurban itu adalah apa namanya, memang waktunya ditentukan, ya, karena apabila sebelum atau terlewat dari waktu yang ditentukan, nanti hukumnya hanya sebagai sedekah biasa, ya, Bukan kurban berarti ya Pak ya, pahalanya, tapi sedekah biasa. iya, iya, pahalanya juga akan berbeda, ya. Eh, Kapankah waktu kurban dilaksanakan? Yang pertama yaitu dari sejak terbit matahari di tanggal 10 Zulhijjah. Dengan ada kelonggaran waktu untuk melaksanakan dua rakaat sholat Idul Adha dan uh, khutbah. Nah, jadi misalkan terbitnya matahari di jam 4 lewat 50 menit, kemudian sholat subuh, kemudian ada waktu kelonggaran 15 menit mungkin untuk khutbah, ya, untuk sholat Idul Adha dan khutbah. Kemudian setelah itu melaksanakan pemotongan hewan kurban tersebut, ya. Hewan kurban dengan waktu tertentu, kurban itu waktu tertentu dan hewan tertentu, ya, hewannya ditentukan walaupun disebut di sini mimbahi matil an'am, ya, dari hewan ternak. Apakah seluruh hewan ternak boleh? Tidak, ya. Apakah kan Iya. ayam hewan ternak? Bukan. Iya betul. Hewan ternak ditentukan, Kurban ya. ayam ya Pak ya. Ya, ya, kan saya punya ternak ayam katanya kan, atau ternak bebek, bolehkah berkurban? Ya, ditentukan, waktunya ditentukan, hewannya pun Hewannya juga ditentukan, ya. ditentukan. Oke. Ya, unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing, domba atau kibas, ya, seperti itu, hewan ternak. Nah, dan berakhirnya waktu penyembelihannya adalah yaitu saat tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah atau berakhirnya hari hari tasyrik. Ya, jangan sampai lewat dari itu. Kesempatan Oke, hari. hanya 4 hari di dalam 1 tahun. Ya, seperti itu. Nah, jangan sampai nanti Oke ya Pak ya. saja, ternyata sudah malam 14. Sudah tidak Terlewat boleh. ya Pak ya. Jadinya nggak dapat Terlewati. pahala kurban deh gitu. Betul. Iya, Pak Ustadz, saya masih penasaran nih Pak, kembali lagi terkait dengan semangat berkurban ini nih Pak, sebar ya. Ya, Sebar ini sebetulnya betul. yang Yayasan Anak Soleh rancang ini apa sih Pak keunggulannya dibandingkan dengan yang lain? Misalkan ada sesuatu yang berbeda apa yang sehingga di Yayasan Anak Soleh kurbannya itu berbeda gitu Pak?
Iya. Yang pertama, kurban di Yayasan Anak Soleh ya betul-betul akan didistribusikan kepada daerah yang betul-betul membutuhkan. Ya kita sudah survei, kita sudah mempunyai mitra-mitra yang terpercaya, relawan-relawan yang terpercaya yang akan mereka betul-betul menyalurkan hewan kurban ini tepat sasaran. Itu satu. Ya. Kemudian akan ada transparansi dalam laporan kurban. Jadi bagi yang berkurban nantinya pada hari H akan mendapat notifikasi dan foto bahwa hewan kurbannya atas nama Bapak Pulan, Bin Pulan telah dilaksanakan. Akan ada videonya, ya Oke, akan ada foto videonya nanti. video ya Pak ya. Ya foto dan video nanti yang perwakilan menyembelihnya akan meniatkan betul-betul ya atas nama Bapak siapa. Nah kemudian yang ketiga adalah kelebihannya disebar di Yayasan Anak Soleh adalah bisa langsung memilih hewan kurbannya. Oh, bisa langsung ya Pak Nah, ya. Oh, jadi kita gitu. bisa milih mau yang Bisa ini gitu ya Pak ya. Ini langsung. sudah Iya, sesuai apa enggak? Bisa bebas ya Pak ya memilih ya iya, Pak. betul. Datang langsung ke Yayasan Anak Soleh, barangkali ingin bertemu dengan anak-anak binaan Yayasan Anak Soleh, anak-anak yatim piatu apa, barangkali mau sekalian berdoa bersama gitu kan. Silahkan ya, makanya itu keunggulannya. Mati. uh, tapi ada Anis nih mati. Gangguan nih Pak ya. Tadi gimana Pak? Sampai mana tadi Mbak Anis? Sampai mana? Bahwa silakan bisa datang langsung ke Yayasan Anak Soleh, bisa bertemu langsung mungkin dengan anak-anak binaan dari Yayasan Anak Soleh, dan kemudian bisa apa nih Pak? Berdoa. Dan sebar semangat berkurban di ya. Iya. Oke ya teman-teman, sambil menunggu dari Pak Ustadz. Ya, oke Pak. Iya bisa Pak, langsung tadi berdoa ya Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar berdoa bersama anak-anak yatim gitu. Anak binaan ya Pak ya. Ya, sambil menunggu saya akan say hello dulu. Oh ya, sudah terkoneksi lagi ya, Iya. Pak ya. Iya, iya. Oke, mungkin Pak di sini ada yang bertanya lagi nih Pak dari Iya. @alisa BRD. Pak Ustadz, apakah berkurban itu pahalanya setara dengan naik haji Pak? Betul apa enggak nih Pak? Katanya pertanyaannya Pak. Iya. Saat ini kan tidak ada haji ya. Iya Jadi tidak betul ada nih Pak, yang bisa tidak ada dapat haji haji nih dari Pak kita. tahun ini. Mohon. Iya. Memang apa namanya? Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa melaksanakan ibadah kurban itu sama pahalanya dengan berhaji. Dengan catatan. Dengan Ya, catatan dengan nih. Ya catatan. Ya, teman-teman dengan dicatat catatan. nih ya.
pahalanya sama dengan orang yang berhaji. Ya, ya, iya, dalam hadis seperti itu, tapi dengan coba koneksinya pakai Dari wifi. Pak Fuad. Halo Pak, Itu ini. koneksinya ya Pak ya? Tidak apa-apa Pak. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Karena sudah kita nih masih setia di sharing session semangat berkurban hal kecil untuk yang lebih besar. Tadi sempat sudah dijelaskan sama Bapak Fuad terkait dijalankan atau program yang sedang dilaksanakan oleh Yayasan Anak Soleh, yaitu terkait dengan menyebarkan hewan kurban. Bahwa keunggulannya bahwa di Yayasan Anak Soleh ini akan mendapatkan laporan transparansi. Jadi bagi teman-teman yang akan berkurban di Yayasan Anak Soleh akan mendapatkan transparansi berupa foto dan juga video pemotongannya. Dan akan ada juga dokumentasi terkait dengan penyebaran hewan yang dikurbankan itu kemana. Dan yang ketiga, ada kelebihannya nih atau keunggulannya apa sih? Jadi teman-teman bisa langsung ada bisa pilih hewan kurban mau yang mana terserah gitu. Jadi bisa langsung datang ke Yayasan Anak Soleh. Ya, agak terputus dengan Pak Haji. Sebentar saya mencoba untuk konekkan kembali. Untuk koneksikan. Oke. Oke ya, sambil menunggu karena memang kita sudah panjang lebar tadi membahas ya terkait dengan kurban ini, masih belum ke closing ya. Jadi masih teman-teman menunggu untuk yang sudah bertanya, siap ya, akan ada giveaway ya. Tadi yang udah bertanya ada berapa orang ya, nanti kita akan pilih siapa yang akan mendapatkan giveaway. Apa giveaway-nya? Rahasia. Jadi teman-teman harus tetap tonton terus sampai selesai sharing session ini ya. Oke, sambil menunggu, tunggu sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang kurban itu sunnah setiap tahun dijalankan bagi yang mempunyai kelapangan rezeki. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kelapangan rezeki, kita ajak, ayo kita tingkatkan lagi semangat untuk berkurbannya dan yakin dengan apa yang kita kurbankan bahwa kita yakin akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Bapak Hairil atau Pak Fuad sudah mulai saya koneksikan kembali. Ya. Ya, sabar ya teman-teman. Oke, yang tadi sudah bertanya, terima kasih dan masih setia ikut di live IG ini. Terima kasih. Kita sambil menunggu terkoneksinya kembali dengan Yayasan Anak Soleh ya. Oke. Ya, buat teman-teman nih, kalau boleh tanya, ada yang sudah booking atau yang memang sudah beli nih? Ada yang sudah. Tadi kalau nggak salah saya lihat di kolom komentarnya ada yang sudah lihat-lihat, ada yang sudah transfer juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan. Sebentar, oke. Mohon maaf, kita sambungkan kembali. Kita sambungkan kembali. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran juga nih gimana caranya untuk
berkurban ke Yayasan Anak Soleh, tadi Pak Fuad sendiri sudah menjelaskan bisa datang langsung karena bisa memilih hewannya secara bebas. Mau yang manapun yang teman-teman mau, silahkan dipilih. Dan selain itu juga bisa memesan melalui websitenya Yayasan Anak Soleh. Akan saya sematkan ya teman-teman ya. Akan saya sematkan terkait dengan linknya. Nanti teman-teman bisa langsung klik saja dan bisa memilih hewan kurbannya. Oke, sebentar saya koneksikan kembali. Ya, buat teman-teman sabar dulu ya. Tadi yang masih penasaran mungkin terkait dengan sebar itu seperti apa, nanti mungkin bisa langsung saja telepon ke layanan kurban di Yayasan Anak Soleh. Bisa dikonsultasikan apa-apanya ya. Oke, nih sudah masuk lagi. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini tidak terputus lagi. Ada apakah malam ini? Oke, tidak apa-apa ya teman-teman, tapi tetap Iya, betul. iya, tadi mungkin terakhir kita membahas lebih ke ada catatan nih Pak, catatan untuk yang apa Pak, berkurban itu sama dengan naik haji dengan catatan. Nah, catatannya apa nih Pak? Saya menunggu nih Pak, lagi Iya. mau nyatet tadi tuh. Catatannya ya dalam hadis memang ada beberapa amalan ya, amalan yang ada orang tua untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian juga menuntut ilmu. Jadi intinya adalah ya segala sesuatu amalan amal ibadah semuanya adalah besar pahalanya, semua sama besar pahalanya. Ya, kemudian yang penting adalah catatannya melaksanakan amal ibadah itu betul-betul dengan tulus ikhlas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, apakah betul pahalanya sebesar melaksanakan kurban sebesar pahala haji? Bagi orang yang pengorbanannya besar akan mendapatkan juga pahala yang besar. Kalau misalkan ternyata uang yang disimpan-simpan ternyata awalnya untuk keperluan untuk keperluan yang mendesak misalkan, tapi kurban hari Dzulhijjah hari raya kurban sebentar lagi akan tiba, lalu niatkan saja uangnya untuk melaksanakan ibadah kurban, yakin ya pahalanya juga akan sangat besar seperti itu. Nah, yang Oke, Allah apa lihat ya? kan pengorbanannya seperti itu. Betul sekali ya Pak ya. Oke Pak, ini di sini saya dapat ada cuplikan, mungkin bisa di ini sama teman-teman terkait dengan kurbannya Yayasan Anak Soleh tahun lalu nih. Nah ya teman-teman, jadi ini adalah penyebaran ya Pak ya, penyebaran Iya, betul. daging kurban di tahun lalu. Ya, jadi kurang lebih tahun ini pun akan menyebarkan ke desa-desa di Jawa Barat ya Pak ya. Iya, betul. Nah, oke, ini setiap tetes darah dan bulu kurbanmu akan menjadi saksi di akhirat kelak ya. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah menyaksikan beberapa pertanyaan, yang sudah memberikan pertanyaan maupun yang sudah datang ke Yayasan Anak Soleh, terima kasih. Dan mungkin ini saya memberikan cuplikan ini untuk teman-teman bahwa memang Yayasan Anak Soleh telah melaksanakan program kurban ini langsung ya Pak ya, disebarkan ke desa-desa yang membutuhkan, sesuai ya Pak ya, tepat sasaran mungkin ya Pak ya. Oke Pak Ustadz, mungkin dari saya karena ini waktunya sudah habis nih Pak ya, bahkan lebih ya Pak ya, bahkan lebih dari 30 menit ini ya, tanpa terasa ya karena Pak ya. Karena banyak gangguan ini teh ya. Iya Mohon betul maaf. Pak.
Tapi Nanti bisa alhamdulillah di di lain sini waktu bisa teman-teman kita lanjutkan. masih setia nih Pak untuk menyimak sharing session Iya, pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang iya. apa sih yang mau gitu ya untuk berkurban di programnya Yayasan Anak Soleh, bisa langsung diklik di komentar yang sudah. Oke, di sini karena tadi saya sudah janji nih Pak di awal akan memberikan giveaway untuk 2 orang yang bertanya, khusus yang bertanya ya Pak ya. Mungkin Bapak Betul. Fuad ingin memilih nih Pak, saya serahkan ke Pak Fuad nih. Mau memilih pertanyaan mana nih Pak yang menurut Bapak yang membuat Bapak susah untuk menjawab mungkin? Atau silakan dipilih Pak. Ada yang pertama tadi itu pertanyaan Iya. terkait dengan hukumnya Tadi, tidak menyaksikan uh, secara langsung. mhm. Kemudian ada yang tadi apa lagi ya di sini? Yang protokol kesehatan, kemudian juga kenapa sapi bisa pangan tapi domba nggak bisa. Kemudian yang naik haji dan kurban itu sama. Nah itu mungkin Pak bisa dipilih 2 orang Pak. Oh iya. Saya pilih satu, Mbak Anies pilih satu ya. Oh boleh Pak, boleh boleh. Saya tadi yang pilih yang tadi yang apa? Apakah pahala untuk mendapatkan untuk kurban itu sama dengan haji itu luar biasa, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus betul-betul tulus ikhlas di dalam beribadah. Ya, Oke. haji juga kalau niatnya hanya untuk dipanggil haji, haji A, haji B, haji hajinya 3 kali, haji, 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 juga tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada faedahnya gitu seperti itu ya. Nah, itu betul, pertanyaan beliau mengingatkan kepada kita bahwa tidak akan sampai yang namanya dagingnya atau ibadah kita kalau kita tidak betul-betul bertakwa kepada Allah. Itu Oke. yang tadi menanyakan itu betul mengingatkan kepada kita untuk tulus ikhlas beribadah. Oke, selamat untuk Alisa BRD ya Pak ya. Ini ada Alisa yang akan mendapatkan giveaway-nya. Nah, saya akan memilih lagi yang beruntung pada malam hari ini. Kalau saya Pak milihnya yang kapankah batas waktu sahnya penyembelihan hewan kurban? Kenapa? Karena kalau misalkan kita lupa itu pahalanya itu beda ya Pak ya. Tapi untuk sedekah Betul. kalau misalkan tidak pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 ya Pak ya. Ya, Iya, jadi mungkin betul. untuk siapa ini Muhammad Mufid ya, ada Muhammad Mufid dan juga ada Alisa. Selamat teman-teman mendapatkan giveaway, yaitu ada 50K untuk teman-teman. Mungkin ini bisa buat Wah. nyicil kurban ya. Betul. Oke, Iya, jadi tidak akan apa-apa. silakan teman-teman menghubungi langsung nge-DM ke Akika Anak Soleh untuk apa hadiahnya, untuk penagihan hadiahnya ya, bisa langsung kirimkan biodatanya ke DM Akika Anak Soleh. Ya, Pak Ustadz mungkin Iya, ada penutup dari Bapak terkait dengan seri session ini. betul. Satu ini ada satu pertanyaan yang masuk ke saya langsung ini, Oh, boleh Pak, ya, boleh. menanyakan ya. Ini juga kadang memang membingungkan ya. Ini memang katanya bagi orang yang mau berkurban, apabila seorang yang ingin berkurban itu dilarang untuk memotong rambut atau kuku ya dari Iya, betul. sejak masuk 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih seperti itu. Ya, ini bagaimana dengan orang yang apa namanya belum ada niat berkurban, tapi ternyata di tanggal 7 atau tanggal 8 Zulhijjah Iya ternyata betul. punya rezeki untuk berkurban.
Bagaimana seperti itu? Apakah juga sejak tanggal 1 Zulhijjah dipukul rata semuanya? Tidak dilarang, makruh hukumnya untuk memotong kuku atau mencukur rambut seperti itu. Yang jelas ya adalah hadisnya bagi orang yang sudah memiliki hewan kurban, artinya punya niat untuk berkurban ya. Nah, kemudian masuk 1 Zulhijjah maka dia dilarang untuk memotong kuku atau mencukur rambut ya dan sebagainya. Artinya ya bagi yang sudah punya niat dan punya hewan kurbannya. Hewan kurban belum milih tapi sudah ada niat, ya sudah ada uang untuk disiapkan untuk membeli hewan kurban, juga termasuk di situ. Jangan memotong kuku ataupun rambut. Tapi tadi yang belum ada niat, belum ada uang, ya memang belum ada uangnya, memang tidak ada, tidak perlu. Silahkan cukur rambut atau potong kuku. Pas di tanggal saat sebelum hari Idul Adha ternyata punya rezeki, niat untuk kurban, beli hewan kurban, nah saat itulah tidak boleh lagi, hukumnya makruh, bukan haram ya, hukumnya makruh untuk memotong kuku atau mencukur kuku ataupun rambut. Nah, ya sedikit penutup dari saya. Insya Allah Yayasan Anak Soleh apabila diberikan amanah dari ibu bapak dan rekan-rekan semuanya, insya Allah melaksanakan kurban, amanah kurbannya dengan sebaik-baiknya, dengan tadi yang telah disampaikan, sebar kita ya seperti itu. Dan insya Allah segala pelaksanaannya insya Allah kita laksanakan sesuai syariat agama, yang mana kita sudah melaksanakan amanah pemotongan hewan kurban ini sudah sejak dari tahun 98 ya. 98 sudah dipercaya ya Pak ya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Oke, baik. Karena Bapak sudah, saya pun di sini Fauzia Nur Anissa pamit undur bagi teman-teman, tapi saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin melaksanakan langsung saja menghubungi atau follow ke ya buat teman-teman yang mau melaksanakannya atau yang sudah follow di Akikah Anak Soleh juga, silakan mangga yang mau bertanya, karena kami siap menyediakan dan siap melayani bagi teman-teman mau Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurban di tahun ini. Saya Fauzia Nur Anissa dan juga Bapak Haji Fuad pamit undur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia join di sharing season kita pada malam hari ini terkait dengan kurban, kan hal kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ya Pak ya terkait dengan sharing season pada malam hari ini. Dan buat teman-teman saya pamit undur. Terima kasih yang sudah ikut join dan selamat. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan giveaway-nya. Jangan lupa langsung saja hubungi ke Akikah Anak Soleh ya teman-teman. Terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Haji Fuad. Sami nuhun. Ya. Oke, kita akan akhiri.